mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita menundukkan kepala sejenak. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, pada pagi ini kita akan memasuki materi yaitu mata pelajaran IPAS pada materi memakan dan dimakan. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Nah, kalau sudah siap silahkan dikeluarkan alat-alat tulisnya, buku-buku pelajarannya. Sudah disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Kemudian dikeluarkan alat tulisnya bukunya. Sudah, silakan anak-anak masuk ke halaman yang terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu memakan dan dimakan. Pada halaman 28 dan 29. Nah. Sudah ketemu halamannya? Sudah. Baik. Di sana sudah? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak ingin kalian membiasakan diri dulu untuk literasi, ya. Kita di sini akan menyaksikan video pembelajaran. Nah, di sini akan Pak tampilkan video pembelajaran terkait materi kita pada pagi hari ini. Ya, tolong disimak baik-baik. Siapkan buku untuk mencatat istilah-istilah penting atau kata-kata tidak dimengerti, tidak dipahami. Kemudian mencatat istilah-istilah penting yang ada di dalam video. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pak akan tampilkan video, silakan anak-anak menyimak. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya.
Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, bagaimana tadi videonya? Bagus? Bagus. Bisa dimengerti tidak? Bisa. Oke. Nah, setelah menonton video tersebut, setelah menyaksikan video tersebut, sekarang Pak minta kepada anak-anak untuk membuat apa itu namanya, diagram rantai makanan dan diagram jaring-jaring makanan. Tapi sebelum itu Pak mau tanya, setelah menyimak video yang tadi itu, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, silakan Budi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya, bagus, kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, adakah yang masih mengingat dari materi tadi tentang pengertian jaring-jaring makanan? Ya, silakan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung di dalam suatu ekosistem. Ya, benar. Ya, jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu Ekosistem. Jadi rantai makanan itu ada banyak. Ya, mungkin rantai makanan yang satu, rantai makanan yang kedua, rantai makanan yang ketiga. Dan di sana ada saling keterhubungan. Bisa dipahami? Bisa. Dan itu terjadi di dalam suatu ekosistem. Nah, baiklah anak-anak, setelah memahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sekarang Pak mau tanya. Di dalam video tadi terdapat beberapa tumbuhan dan hewan. Ya. Ada beberapa tumbuhan dan hewan. Di sana dijelaskan peran-peran daripada masing-masing tumbuhan ataupun hewan tersebut. Coba istilah apa saja yang sudah kalian tangkap dari video pembelajaran itu? Tumbuhan berperan sebagai apa? Yang di sini coba. Nggak terlihat di video. Ya. Baik, tumbuhan berperan sebagai produsen.
Ya, di dalam diagram tadi juga dijelaskan bahwa ada yang berperan sebagai konsumen. Sebagai konsumen. Yang berperan sebagai konsumen itu adalah organisme heterotrof. Sedangkan yang berperan sebagai produsen adalah organisme apa? Organisme apa? Ayo. Pak kasih pilihan. Heterotrof apa autotrof? Coba. Ya, silakan. Autotrof. Baik. Organisme autotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, sekali. Sedangkan organisme heterotrof adalah sebaliknya, ya, yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Organisme heterotrof itu karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka dia bagaimana? Sebagai produsen apa sebagai konsumen? Makanannya. Sebagai produsen apa konsumen? Ya? Sebagai konsumen. Oke, kita tepuk tangan. Tepuk semangat. Ya baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan setelah kalian paham tentang organisme autotrof, heterotrof, produsen, konsumen, ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Maka sekarang Pak akan membentuk kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil untuk kalian mendiskusikan, ya, mendiskusikan untuk Pak minta kalian membuat diagram rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana, siap enggak? Siap. Yang di sini Pak sebut kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing kelompok tugasnya adalah untuk membuat diagram, ya, yang mana produsen, kemudian dihubungkan dengan konsumen-konsumen, kemudian tugas daripada masing-masing itu apakah konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, apakah dekomposer. Silakan kalian tulis di lembar kerja ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Baik, sebagai kerangka berpikir kalian, Pak akan perlihatkan beberapa gambar, ya. Ini adalah ekosistem apa tadi? Lingkungan apa ini? Sawah. Ya, oke. Ini adalah ekosistem sawah. Nah, Pak akan perlihatkan beberapa gambar. Silakan, ini gambarnya Pak perlihatkan secara acak, ya. Kalian yang merangkai rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Jadi buat satu gambar rantai makanan, di baliknya kalian buat gambar jaring-jaring makanan. Tidak usah digambar, cukup tulis saja, misalnya padi dengan tulisan yang besar, yang mencukupi di LKPD di lembar itu. Siap ya? Ya, oke. Ini ada apa nih? Benar. Benar ini ada di sawah? Benar. Ini? Burung elang. Burung elang. Ini? Belalang. Belalang. Ini? Jamur. Jamur. Kembali ya. Jamur. Terus?
ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Nah, karena Pak sudah sediakan lembar kerja, silakan bekerja dengan baik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sugi dan sebelah kanan saya Dwi, sebelah kiri saya Ayu. Pertama-tama, saya memilihkan diri untuk menjelaskan tentang rantai makanan. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen dua. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen ketiga. Burung elang mati diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanah dan dimanfaatkan untuk padi. Kedua, jaring-jaring makanan. Saya persilakan untuk Ayu untuk mempresentasikannya. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Yang pertama, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh dekomposer, membantu proses pembusukan di dalam tanah, menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh padi. Yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh dekomposer, membantu proses pembusukan di dalam tanah, menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh padi. Karena di sini terdapat banyak rantai makanan yang saling berhubungan, oleh karena itu disebut jaring-jaring makanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.
presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sangat baik. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran ini. Ya, baik tentang rantai makanan ataupun jaring-jaring Makanan. Nah, di sini yang sudah kalian tangkap, yang sudah kalian pahami, yang merupakan produsen itu apa kalau di ekosistem sawah? Padi. Padi. Padi merupakan produsen. Apa saja yang bisa memakan padi? Belalang. Belalang. Tikus, kemudian Belalang. burung bisa? Bisa. Bisa. Belalang. Kemudian ulat? Ular. Ulat bisa. Dan Belalang. 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 Berarti tikus, padi bisa dimakan tikus, kemudian bisa dimakan Burung. pipit, kemudian bisa dimakan Ular. ulat, kemudian dimakan Belalang. Berarti mereka ini adalah konsumen tingkat 1. konsumen tingkat 1. Yang kedua, nah, di antara hewan-hewan ini, apakah ada yang bisa memangsa belalang? Ada. Apa hewan yang bisa memangsa belalang? Kodok. Kodok. Kodok atau katak ya. Kemudian ini memangsa apa? Kodok. Ini memangsa kodok dan juga bisa memangsa Tikus. apakah tikus? Ular bisa memakan tikus? Bisa. Burung bisa nggak dimakan ular? Bisa. Nah, ini bisa dimakan? Bisa. Ini seperti ini. Berarti ini adalah konsumen tingkat 2. Nah, oke. Apakah kodok bisa dimakan ular? Bisa. Nah, ini burung elang memangsa apa? Ular. Oke. Nah, kemudian apabila elang mati, maka dia akan diuraikan oleh jamur sebagai Dekomposer. Kemudian dekomposer ini menghasilkan nutrisi di dalam tanah yang akan berguna bagi Tumbuhan. Nah, jadi di sini terdapat banyak rantai Kanan. Rantai makanan 1, rantai makanan 2, rantai makanan 3, ada yang keempat, dan sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan kesimpulan presentasi dari anak-anak tadi, jika terdapat kumpulan
rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem itu disebut sebagai jaring-jaring makanan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, tepuk tangan dulu kalian. Baik anak-anak, karena tadi sudah anak-anak melakukan dan mengikuti pelajaran dengan baik, Pak sampaikan supaya anak-anak lebih memahami lagi, lebih mengingat lagi materi ini, supaya rajin-rajin untuk mengulang kembali membaca materi tersebut. Ya. Nah, sekarang Pak mau tanya, apakah yang disebut sebagai rantai makanan? Makanannya. Rantai makanan adalah ayo siapa yang bisa? Peristiwa Dimakan dan dimakan berdasarkan dan tertentu. Jadi, peristiwa memakan dan dimakan berdasarkan urutan tertentu. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. baik. Baik, terima kasih anak-anak. Itu dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagian mana yang menyenangkan bagi kalian dalam proses pembelajaran hari ini? Ketika membuat diagram jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Oke. Apakah ada bagian dari pembelajaran ini yang tidak menyenangkan? Tidak. Oke, bagus. Nah, sebagai kelanjutan dari pembelajaran ini, Pak tugaskan kalian untuk membaca halaman 35 untuk kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran IPAS pada pagi hari ini tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Pak mohon maaf. Untuk itu, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Sebagai akhir kata, Pak tutup dengan parosa. Om Santi, santi, santi.